tim pengajarnya. Nah, hari ini kita akan coba bedah DNA dari SMA N1 Takisung. Kita mau lihat siapa aja sih yang ada di balik layar pendidikannya. Jadi, pernah kepikiran gak sih apa yang sebenarnya bikin sebuah sekolah itu jadi hebat? Seringkali jawabannya itu ada di orang-orangnya, di tim pengajarnya. Nah, hari ini kita akan coba bedah DNA dari SMA N1 Takisung. Kita mau lihat siapa aja sih yang ada di balik layar pendidikannya. Jadi, siapa sebetulnya orang-orang yang setiap hari memberi inspirasi, menantang, dan ngebentuk masa depan para siswa di SMA N1 Takisung? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, begini alur kita hari ini ya. Pertama, kita kenalan dulu sama timnya secara keseluruhan dan kita lihat siapa pemimpinnya. Terus, kita bakal selam lebih dalam ke para ahlinya, mulai dari mata pelajaran inti sampai ke seni dan kesehatan. Setelah itu, kita akan coba lihat dari sisi data untuk membedah anatomi tim ini. Dan terakhir, kita akan ketemu sama pahlawan di balik layar, yaitu tim pendukung siswa. Udah siap? Langsung kita mulai. Oke, kita masuk bagian pertama. Perlu diingat ya, ini tuh bukan sekedar daftar nama di atas kertas. Ini adalah sekumpulan para profesional yang mendedikasikan hidup mereka buat membentuk generasi penerus bangsa. Setiap kapal yang hebat itu pasti butuh kapten yang andal kan? Nah, sekarang kita intip yuk siapa yang pegang kendali di SMA N1 Takisung dan menentukan mau dibawa kemana arah sekolah ini. Di puncak struktur ini ada Bapak Sutio, sang kepala sekolah. Bisa dibilang setiap keputusan besar, mulai dari kurikulum sampai ke budaya sekolah, semuanya itu bermuara pada visi beliau. Ini peran yang krusial banget. Nah, sekarang kita pindah ke jantungnya sekolah. Para guru yang membangun fondasi pengetahuan siswa, bata demi bata, di setiap mata pelajaran yang ada. Kita mulai dari tim STEM. Coba deh perhatiin, ada beberapa guru khusus untuk fisika dan matematika. Ini bukan hal yang biasa loh. Ini tuh sinyal yang kuat banget kalau sekolah ini kemungkinan besar sangat serius dalam menyiapkan siswanya untuk karir di bidang sains dan teknologi. Atau mungkin buat masuk ke universitas-universitas dengan jurusan teknik yang kuat. Lanjut ke humaniora dan ilmu sosial. Lihat deh cakupannya, dari sejarah sampai sosiologi, setiap bidang punya ahlinya sendiri. Artinya apa? Siswa itu nggak cuma disuruh ngapalin fakta, tapi juga diajak buat berpikir kritis tentang gimana masyarakat bekerja, gimana ekonomi bergerak, dan gimana kita bisa sampai di titik ini. Ini fondasi buat jadi warga negara yang cerdas. Di Departemen Bahasa, ada sesuatu yang menonjol nih. 3 guru khusus untuk bahasa Indonesia. Ini menunjukkan komitmen yang kuat banget buat menguasai bahasa nasional. Bukan cuma buat komunikasi sehari-hari, tapi mungkin juga untuk sastra dan penulisan. Tentu aja, bahasa Inggris juga kuat, sebagai paspor para siswa buat terhubung dengan dunia yang lebih luas. Tentu saja, pendidikan itu lebih dari sekedar buku pelajaran ya kan? Nah, sekarang ayo kita lihat gimana sekolah ini membangun siswa yang utuh melalui seni, olahraga, dan juga budaya. Inilah tim yang memastikan siswa itu nggak cuma cerdas otaknya, tapi juga sehat badannya dan kaya jiwanya. Guru seni budaya, PJOK, dan pendidikan agama adalah pilar-pilar penting yang ngebentuk karakter dan kreativitas siswa di luar kelas akademis. Oke, sekarang kita coba lihat tim ini dari sudut pandang yang sedikit beda, yaitu lewat data. Pangkat para guru ini bisa kasih kita gambaran tentang tingkat pengalaman dan senioritas di dalam tim. Nah, disinilah kita bisa lihat resep rahasia dari tim ini. Coba lihat bagian ini. Guru ahli madya itu ibaratnya para veteran, mereka yang udah makan asam garam dunia pendidikan. Terus ada guru ahli muda dan ahli pertama yang bawa energi dan ide-ide baru. Kombinasi ini ideal banget. Ada kebijaksanaan dari para senior dan ada inovasi dari yang lebih muda. Inilah yang bikin sebuah tim pengajar jadi kuat dan dinamis. Jadi, berapa total kekuatan tim ini? Jawabannya 28. 28 profesional yang setiap hari bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang luar biasa di SMA N1 Takisung. Peran seorang pendidik itu nggak berhenti di pintu kelas. Yuk kita alihkan fokus kita ke peran-peran penting lain yang mendukung kesejahteraan dan bimbingan siswa secara langsung. Dan jangan lupakan tim pendukung mental dan karir siswa. Di sini ada Ibu Herlina, seorang konselor senior, dan Ibu Ide Fahriani. Ini nunjukin kalau sekolah menyediakan sistem pendukung berlapis, di mana siswa bisa dapat bimbingan baik dari konselor yang sangat berpengalaman maupun dari yang perspektifnya lebih dekat dengan generasi muda. Ini adalah investasi serius pada kesejahteraan siswa.
Jadi, apa yang kita pelajari? Struktur pengajar di SMA N1 Takisung ini bukan cuma kumpulan nama acak. Ini adalah sebuah desain yang disengaja. Tim yang terdiri dari 28 orang ini dibangun untuk satu tujuan, memberikan pendidikan yang utuh, yang nggak cuma mengisi kepala siswa dengan pengetahuan, tapi juga membangun karakter mereka. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang menarik. Apa sih yang sebetulnya diungkapkan oleh komposisi sebuah tim pengajar dengan perpaduan pengalaman, keahlian, dan peran pendukungnya tentang nilai-nilai dan prioritas sejati sebuah sekolah? Sebuah bahan pemikiran untuk kita semua.